Alright, welcome back. Selamat datang di kawasan Perang Dingin. Gua udah culik satu orang perempuan yang dia viral di Twitter. Ada Acin Muhdor, ini ada Bella yang Yang tadi Acin bilang viral di Twitter. Gua Eca. Hari ini kita bahas apa, Cin? Soal sexual harassment. Hal yang paling dekatnya, gue tadi nemuin beberapa hari inilah ada perdebatan di media sosial masalah pelecehan seksual digital kan. Nah, terus banyak nih kayak pro dan kontra sama masalah ini. Kayak contoh, salah satunya juga Bella nge-tweet juga kan. Iya, gue sempat nge-tweet kemarin karena gue kinda aware juga sih bang soal masalah ini. Tapi awalnya tuh tweet gue berupa celotehan gitu loh, dan gue nggak expect bakal sebesar ini masalahnya kemana-mana gitu. Tweetnya gimana, Bel, tweetnya? Gue nge-tweet, gue pakai baju seksi karena gue pengen kelihatan seksi, bukan pengen diperkosa. Dan ternyata banyak yang nge-like juga, gue nggak nyangka nyampe 70.000 orang like tweet gue dan 19.000 orang retweet. 19.000 orang retweet tentang Spreadingnya gila-gilaan berarti. Artinya banyak orang yang berpikiran sama seperti Bella, atau banyak orang yang menganggap tweet Bella adalah problem di pikirannya. Karena kan nggak semua yang retweet bukan berarti setuju. Iya. Kaidah Twitter kan gitu. Retweet bukan berarti setuju. retweet bukan berarti setuju. Retweet with comment juga kehitung retweet kan? Kayak gitu. Jadi memang teksnya itu, teksnya aja tuh seksi menurut gua. Tentang hal itu. Iya dong. Seorang perempuan mengatakan bahwa gue pakai baju seksi karena pengen kelihatan seksi, bukan karena gue pengen diperkosa. Secara teks, dalam ilmu semantik, kalimatnya aja udah seksi. Tapi kan perdebatannya gini, Cin, yang gue lihat di kolom komen sama USS Fit juga ngangkat hal ini sebenarnya tentang pelecehan seksual di digital ya. Perdebatannya antara ada beberapa kelompok yang bilang salah sendiri. Lu nunjukin baju terbuka, kok lu nggak boleh di react seperti itu sama orang. Tapi ada juga orang yang punya pendapat bahwa loh, itu kan hak gue gitu. Maksud gue sekarang tuh banyak orang meminta haknya gitu. Tapi kalau gue sih lebih ngelihatnya gini, setiap hak tuh ada pertanggungjawabannya, ngerti gak sih lo? Setiap hak, abis itu lo ngelakuin hak lo itu misalnya, lo ngelakuin apapun itu yang memang hak lo, tapi pertanggungjawaban kan ada gitu. Manusia kan pasti Responsibility. punya, responsibility-nya tuh ada gitu. Nah, ini yang seru sebenarnya dibahas gitu. Anak muda tuh banyak yang meminta haknya sekarang. Ya. Contoh, hak untuk bebas maksudnya. iya, hak untuk bebas berpakaian, berbicara, segala macam, mengkritik gitu. Tapi ternyata banyak juga terjadi, ini lebar banget tapi nggak kesini, ntar kita bahasannya. Tapi ada juga yang terjadi gini, mengkritik, dia minta kebebasan berbicara, mengkritik gitu. Tapi ketika dikritik juga marah Ya, gitu. baper. Oke, awal kita bahas dulu yang masalah tadi. Gimana menurut lo, Cin? Lo dari dua pro kontra tadi, Gue cerita dulu kenapa gue tertarik ngajak Bella ke sini. Karena ini by accident. Gue nggak tahu ada tweet itu, pada dasarnya, terus Gue nggak tahu ada tweet itu karena gue di Twitter tuh gue kayak nge-tweet hilang gitu. Gue tuh nggak pernah mantengin Twitter. Tadi Bella di bawah, dia nyamperin gue, dia nanya sama gue. Pertanyaannya tuh bagus banget. Bang, menurut lo pemerkosaan terjadi karena apa? Sebab dari pemerkosaan itu apa? Awalnya itu, diskusinya, Terus gue jelasin. Setelah itu Bella ngasih tahu, gue nge-tweet bang, dan tweet gue itu ternyata tuh viral. Gue juga kaget. Kayak gitu, Gue lihat tweetnya Bella. Menurut gue, tweet Bella yang bilang bahwa gue berpakaian seksi karena gue pengen kelihatan seksi, bukan karena pengen diperkosa. Secara moral nggak salah tulisan ini. Tapi gue bisa mengkritik tulisan ini dari segi semantik, ilmu linguistiknya. Ada kata seksi di situ. Seksi itu secara consciousness ada poin untuk sexual harassment. Sebetulnya membuka ruang, kata seksi itu. Gue nggak ngerti maksud lo. Kata seksi itu membuka ruang untuk orang melakukan sexual harassment. Kata seksi. Iya, Bukannya cuman sekedar bergairah doang ya bang? harusnya itu. Tapi kita sadar bahwa orang yang mengatakan bahwa yang menggunakan kata-kata seksi, di dalam kata seksi itu ada kandungan seksual harassment.
Ya si gairah kan awalnya. Sekarang gue nanya lo, kalau misalkan gini, Tapi tergantung. itu potentially, gue nggak bilang pasti. Ketika gue bilang, ih gila nih cewek seksi banget, emang nggak selalu itu sexual harassment. Tapi dengan kata seksi tadi, itu kalau dilanjutin bisa sampai kepada Sexual harassment. sexual harassment. Artinya kata itu punya power. Kata tuh punya energi, bukan hanya sekedar kata yang terus mati begitu aja, nggak punya makna, nggak punya kedalaman, orang nggak bisa memaknai. Pastilah. Paham nggak maksudnya? Iya, paham gua. Nah, jadi pilihan kata yang digunakan itu menurut gua sendiri udah sexual harassment Kepada dirinya sendiri. kepada diri sendiri. Makanya nggak bisa dihukum. Gue bilang secara moralnya baik-baik aja. Karena kan perbandingannya gini, gue pakai baju seksi supaya gue kelihatan seksi, bukan karena pengen diperkosa. Jelas kan dua hal yang berbeda tuh. Pengen kelihatan seksi sama pengen diperkosa. Diperkosa kan kejahatan. Siapa yang bisa membenarkan pemerkosaan atas dasar apapun? Pemerkosaan nggak bisa ditolerir. Cuman kalau misalkan gue ditanya, Bella kan pertanyaannya gini, berawal dari, bang kenapa sih orang diperkosa? Sebetulnya kalau secara saintifik banyak banget tuh Cak, perspektif moral, perspektif psikologi, masing-masing punya pandangan sendiri-sendiri. Cuman kalau secara simpel, orang diperkosa karena adanya peluang. Ada peluang ya. Adanya peluang. Ada syarat. Ada syarat. Orang nggak bisa diperkosa. Gue bilang sama Bella, Bel, orang senapsu apapun sama lu, nggak bakal dia memperkosa lu. Gua bilang, ada nggak kaitan sama pikiran? Kan ada narasi kayak gini. Gue nggak peduli itu narasi dari feminis apa gue nggak tahu. Cuman gue sering dengar narasi kayak gini. Jangan ajarin perempuan untuk berpakaian benar. Berpakaian benar ya. Tapi didik pikiran lo sendiri supaya lo berpikiran benar. Pertanyaan gue adalah, siapa yang mampu merubah pikiran laki-laki tentang kenikmatan tut dan tut? Dua elemen itu. Tapi kalau menurut gue pribadi bang, kayak selama itu masih ada dalam pikiran, itu fine-fine aja gitu. Kecuali pikiran lo bergairah, tapi lo melakukan tindakan kepada perempuan itu tanpa konsen dari perempuannya, itu baru suatu yang salah gitu. Entah Cakep. dalam hal perbuatan atau perkataan, itu menurut gue salah sih bang. Iya, setuju gue. Ya pasti iya. Artinya persoalannya bukan pada pikirannya, Pada kelakuannya, pada ekspresinya. ekspresinya. Iya, ekspresi itu muncul bukan gini, hawa nafsu, pikiran jelek itu bukan syarat utama terjadinya pemerkosaan. Kalau menurut gua, Cak. Tapi adanya peluang, gayung bersambut. Kalau menurut gua. Jadi aspek-aspeknya banyak. Lo pernah gak sih dengar berita nenek-nenek diperkosa, Cak? Pernah sih, tapi gua nggak terlalu baca beritanya. Ya, gua pernah dengar berita itu dan itu ternyata fakta, itu ada kejadian nenek-nenek diperkosa. Kenapa kok bisa nenek-nenek diperkosa? Emang karena dia cantik? Nenek-nenek, Cak. Karena ada peluang. Karena ada peluang. Apa di antara peluangnya? Lemah, nggak berdaya. Paham gak lo? Iya, iya. Kayak rumah ada satpam, rumahnya kemalingan. Masa kita mutlak nyalahin malingnya? Satpamnya nggak mau digugat. Digugat lah. Ya iya dong, satpamnya harus digugat dong. Pertahanan lu lemah banget sih sampai bisa kemalingan. Karena rumah yang aman nggak mungkin kemalingan. Rumah dengan sistem security yang baik nggak mungkin kemalingan. Tidak mungkin kemalingan. Gue melihat itu kayak gitu. Analogi lo mantep Cin ya emang ya. Boleh. Iya. Itu kan sebetulnya gue pengen bawa waktu kasus corona kan, sebetulnya kan tentang negara itu. Jadi intinya Cuman pada bisa kita dasar terapin di pada sini. dasarnya lo lebih kayak buat apa ngasih kesempatan orang untuk melakukan hal itu gitu. Gini, Jangan memberi kesempatan Ah. orang untuk melakukan hal kayak Ya, begitu. bijaknya, gitu. Berpikir alangkah- seperti itu. maksud gue tuh kita berpikirnya gini. Pemerkosaan tidak akan mungkin terjadi apabila tidak ada syarat-syarat. Syarat-syarat itu terjadi di dua belah pihak. Pada faktanya itu, Cak. Kenapa anak kecil diperkosa? Karena lemah, Cak. Nggak berdaya, nggak bisa ngelawan, nggak bisa berargumen, bisa diperbudak, ibaratnya bisa diperlakukan seenaknya. Makanya terjadi. Cewek juga mungkin terlihat seperti itu kali ya. Nah, maksud gue gini, syarat-syarat tentang terjadinya pemerkosaan itu nggak bisa kita salahkan mutlak pada pikiran kotor laki-laki. Kalau menurut gue, karena pikiran kotor aja nggak cukup untuk orang memperkosa orang lain. Ya tapi nggak tahu sih, gue itu pendapat gue ya.
Tapi kalau gue lebih ngeliatnya gini loh, mungkin gue nggak tahu kalau lu berpakaian seksi, gue cuma ngeliatnya gini. Misalnya Bella berpakaian seksi atau siapapun itu berpakaian seksi gitu. Bella bukan jadi orang yang punya syarat buat diperkosa. Tapi jangan-jangan di sebelahnya anak kecil jadinya yang diperkosa. Oh, gue sempat nemu itu kemarin. Oh, ada. Nggak ngerti Ada. gua maksudnya. Ada Nggak gitu. bapak-bapak nanya ke gue sama pertanyaannya kayak dia. Gimana kalau abis saya ngeliat seseorang dengan pakaian seksi, tapi saya nggak ngelampiasin ke dia, saya ngelampiasin ke anak kecil nggak berdaya yang ada di dekat saya. Nah, itu semakin membuktikan bahwa pemerkosaan itu bukan tentang hawa nafsu aja. Nafsunya kan ke Bella. Karena dia melihat Bella dengan security yang baik, gue nggak bisa memperkosa Bella. Semakin menegaskan sebetulnya, Cak. Iya. Berarti ada impact di balik berpakaian seksi itu pasti ada impact kan? Ada impactnya, ada impactnya. Menjadi andil. Makanya gue bilang di tweet gue kan, gue merespons tweetnya Bella juga. Gue bilang, dan Bella juga kebetulan nge-retweet tadi ya. Jadi gue baca. Gue bilang, orang ketika perempuan merasa memiliki kebebasan untuk mengumbar keseksiannya ke lekuk tubuhnya dia sebebas-bebasnya, harusnya ada keadilan. Ya udah, kasih kesempatan kepada laki-laki untuk berkomentar terhadap keindahan. Tapi dalam bahasa yang baik kan bang, bukan dalam bahasa yang seksual harassment atau semacamnya Nah, gitu. Contohnya gimana, Bel? Perbedaan pembahasannya. Kalau gue pribadi, misal gue pakai baju seksi ya, ada cowok komen, lo seksi banget, ya gue bakal bilang makasih. Kecuali dia komen, lo seksi banget, bisa kali. Itu merendahkan gue dong bang. Maksudnya kayak dia ngeliat gue berpakaian seksi, dia mikir gue murahan apa gimana gitu kan bang. ya artinya semakin jelas bahwa perlu adanya sebuah batasan. Tetep dong, Cak. Pada akhirnya kan kita menuntut batasan, karena kan barusan aja Bella langsung responnya kan, ada batasannya dong bang. Nggak bisa seenaknya dong lo ngomong. Oke, itu batasan buat kita. Jelas. Batasan buat kita itu. Oke, sekarang kita tanya, batasan buat perempuan apa? Iya. Masa yang harus dibatasi kita dong? Iya, batasan buat perempuan. Iya. iya Gue juga ya. nggak nyalahin kok gerakan feminisme yang nuntut kebebasan berekspresi. Gue nggak nyalahin mereka kok. Cuman gue meminta pertanggungjawaban argumen. Iya. Batasannya apa? Ketika batasan lo, gue belum lihat batasannya apa. Iya. Anggaplah batasannya yang Bella bilang tadi, batasan. Enggak, kita. Oh iya. Kita nggak. Belum ada batasan. Nah, iya. batasan bagi kelompok feminis. Aduh, gue takut salah ngomong feminisme maksud gue. Bukan kelompok. Bukan itu lah. Bella aja deh. Bella aja deh. Ngomong Aida Bella. Coba menurut Bella, batasan Bukan buat kelompok. Bellanya apa, Bel? Tadi kan batasan buat kitanya ya udah, kalau cuma sekedar muji seksi, badan bagus, cantik, itu pujian. Oke, itu batasan buat kita. Kita nggak boleh melampaui itu. Kalau batasan buat Bellanya apa? Sebenarnya kemarin banyak banget yang kayak kasih gue komentar dari pihak cowok ya, kebanyakan. Kayak kita dituntut untuk jaga hawa nafsu, sedangkan kalian dengan bebasnya berpakaian seksi di depan kita. Sebenarnya kalau dari gue pribadi, ya hawa nafsu pasti ada gitu bang. Tapi gimana cara lo ngendaliin itu hawa nafsu? Mungkin batasannya cuma nyampe situ doang. Ya, itu masih di kita batasannya. Masih di kita. Masih di Batasan laki. batasan buat cewek Masih apa di kita. gitu. Gue udah matang lah kalau batasan soal Gini cowok. maksudnya kan ini kan ada output gitu antara kedua belah pihak gitu. Yang satu pihak mengasih batasan, yang batasan yang untuk satu pihak tuh apa gitu. Kalau agar adil gitu karena kan Iya, maksud gue gitu loh. iya letak- biar letak adil. keadilannya. Letak keadilannya gitu. Gitu loh, ketika cewek bebas untuk mengumbar dada, mengumbar bagian lekuk tubuh yang dianya tahu kok bahwa cowok nafsu sama itu kok. Cowok akan merespons itu dengan berbagai macam cara. Iya. Terus apa kita? Kita udah tahu batasan kita. Oke, batasannya perempuan apa? Gue nggak tahu sih semua cewek berpikir kayak gini apa enggak, tapi kayak yang tadi gue bilang sebelumnya bang, kalau dipuji tuh ada beberapa cewek yang dia pakai baju seksi, dia dipuji seksi, itu dia kayak ih seksual harassment. Itu kan jelas nggak fair kalau itu. Nah. Menurut gua ya, itu nggak fair menurut gua. Padahal emang dia berpakaian seksi karena ingin dilihat Iya. seksi nggak sih? Kayak orang bikin pameran lukisan, ada orang lewat nih, ih lukisan lu bagus banget. Lu apa lu Marah. kurang ajar lu. Iya. Nah, kayak gitu loh. Kayak Iya. gitu sih, Gimana maksudnya. itu? Coba maksud gue gitu loh, Cak. Teman-teman nanti komentarin Komen ya. di bawah. Dan buat teman-teman feminis, gua nggak pernah meng-against feminisme dalam arti yang sebenarnya, karena nilai-nilai feminisme juga ada terkandung di badan gue juga. Contohnya. Ya nggak perlu gue ceritain lah. Maksudnya gue termasuk orang yang terinspirasi dari pemikiran feminisme.
Sebenarnya feminisme tuh apa sih sebenarnya, Cin? Feminisme, kalau yang gue pahami, feminisme itu gerakan untuk menawarkan sebuah pola baru dalam peradaban, yang dimana laki-laki itu nggak perlu terlalu ngotot, terlalu ngoyo, terlalu capek, terlalu rasional, terlalu maskulin, nggak perlu. Kita ngobrol, laki-laki sama perempuan tuh ngobrol, gitu loh. Kita gerakin nih roda peradaban tuh bareng-bareng. Sebetulnya tentang keadilan. Bukannya yang gue dengar feminisme itu gender equality segala macam ya? Kalau gender equality berarti basis moralnya adalah rendahnya perempuan. Gue nggak terima itu. Karena perempuan menurut gue nggak pernah ada di posisi rendah. Pada porsinya ya? Iya, pada porsinya jelas lah. Kalau nggak ada perempuan nggak ada kehidupan, Cak. Iya. Apa dasar pikiran waras yang mengatakan bahwa perempuan ada di bawah? Iya. Perempuan tuh di atas kepala kita kok. Gimana caranya orang bisa hidup kalau nggak ada perempuan? Sumber kehidupan kedua setelah Tuhan menurut gue. Tapi kebanyakan feminisme sekarang kayak lo mikir gak sih bang, kayak daripada mereka menyetarakan gender, mereka lebih merasa superior dari pria gitu loh bang. Gue sih ngerasa gitu sih pada beberapa Iya, ini. memang ada fakta-fakta itu gue juga ngeliat gitu. Jadi kesannya gini, yang tadinya kepengen mengharapkan equality gender malah menuntut superioritas ya ujung-ujungnya. Gue jadi kayak lo semaunya banget. Ada sebagian yang gue liat kayak gitu ada. Tapi gue tahu itu nggak lahir dari gagasan feminisme yang benar. Itu ego aja menurut gue. Nggak lahir dari pikiran. Gue tahu itu. Jadi feminisme yang dimaksud, lu tadi ngambil feminisme adalah apa tadi misalnya? Justice. Menurut gue Hanya feminisme. sebatas justice. Ya menurut gue itulah yang gagasan feminisme tuh lahir dari situ, Cak. Berarti beda dong sama yang diartikan Tentang equality gender. Ah. Ya karena karena menurut gue pribadi, perempuan tidak pernah ada di bawah. Terlepas zaman memperlakukan perempuan ada di bawah, bukan idealnya perempuan ada di bawah. Gitu loh. Gagasan feminisme nggak mungkin bisa diterima kalau polanya tentang ketertindasan. Berarti kan lo egois dong ujung-ujungnya. Nggak bakal bisa bertahan. Narasi feminisme nggak bakal bisa bertahan kalau pola perlawanan terhadap penindasan kaum perempuan. Loh, sebagai apa? Sejak kapan perempuan ditindas? Memang pernah terjadi, bukan nggak ada perempuan ditindas, ada perempuan ditindas. Cuman kan pada porsi-porsi lain bukan perempuan yang ditindas. Ras ini, ras semua kulit. manusia di bumi ditindas pernah. Semuanya punya ngalamin porsi yang Dari sama. skala makro, mikro. Betul. Kayak gitu loh maksud gua. Tapi ada beberapa pihak yang mikir kalau perempuan itu nggak bisa jadi pemimpin bang. Oke, argumen itu dianggap sebagai bentuk intimidasi terhadap kaum perempuan. Nah, menurut gua argumen itu nggak valid. Perempuan nggak bisa jadi pemimpin di bumi berarti nggak pernah baca sejarahnya Queen Victoria. Gimana tuh sejarahnya itu? Ya gue juga nggak apal-apal banget, cuma paling nggak secara Intinya. gambarannya dia nguasain Eropa, Cak. Melahirkan banyak bangsa-bangsa di bawah kepemimpinan dia. Jadi perempuan sangat potensi untuk memimpin. Gue pernah bahas waktu itu. Kita lahir, sama-sama lahir, anak bayi cowok, anak bayi cewek lahir, udah kalah dua kok, Cak. Kalau berdua ada kata? Yang bayi cewek bisa netein, bisa ngelahirin. Oh iya. Udah kalah dua kita, baru lahir aja udah kalah dua. Iya juga Cine. Sama perempuan kita udah kalah dua. Jadi nggak ada alasan kita mau nge-against perempuan dalam konteks itu, gitu loh. Tapi balik lagi ke konteks yang tadi yang dari awal kita bahas tentang hak permintaan masalah apa tadi? Berpakaian bebas. Apa? Berpakaian bebas. Ya, berpakaian bebas. Itu sebenarnya belum kejawab juga sih. Balik lagi ke pertanyaan lo yang tadi, Bel. Pertanyaan Acin yang tadi tentang Batasannya apa? Batasan untuk cewek tuh ada nggak gitu untuk maksudnya untuk perempuan gitu. Kalau perempuan itu minta batasan kan tadi lo bilang batasan itu kan relatif gitu. Kayak kalau lo asal jangan anggapan merendahkan lo kan misalnya dibilang apa tadi? Bisa kali. Nah, apapun gitu. Ada dibilang. juga orang yang dibilang seksual harassment itu cuma dibilang seksi aja, Iya. marah gitu. Kan itu banyak berarti ada request batasan kan dari cewek ke cowok gitu. Tapi kalau dari untuk cewek tuh batasannya apa kalau semuanya itu kebebasan, semuanya bebas gitu. Berarti kan ini ada suatu konsep yang dimana adil untuk sebelah pihak gitu. Dan pada akhirnya nggak bakal enak hubungan cowok cewek kalau kayak gitu Iya. menurut gue.
Kalau cowok harus terbatas, cewek bebas. Menurut gue, lu ngelihat kucing cowok-cowok nih pakai tato tapi takut mau ngomong. Apa enaknya hidup kayak gitu? Nggak ada catcalling dalam konteks yang sopan ya maksudnya ya. Boleh kenalan nggak? Kan nanti pada akhirnya terkikis semua, Cak. Pada akhirnya terkikis semuanya. Nggak ada orang berani nyapa cewek. Iya, apalagi kalau Karena batasannya nggak jelas. Tapi kalau sekedar ngajak kenalan, maksudnya dalam artian sopan, boleh kenalan nggak? Kayaknya itu bukan masuk catcalling nggak sih bang? Catcalling tuh lebih ke kiu-kiu. Kenapa Iya. cewek jalan di kiu-kiuin gitu? Gue setuju itu. Tapi kembali kepada fakta yang tadi Bella ceritain, ada orang yang lo seksi banget sih, dia bisa marah. Padahal di mata cewek lain itu pujian. Iya. Artinya relativitas itu bisa jadi dampak yang kita nggak tahu, Bel. Pada akhirnya, Bel, ada orang yang di-kiu-kiuin, nengok, senyum, kenapa? Oh, itu tuh. Nah kan, Ya. Bella sendiri bilang bahwa catcalling-nya nggak masalah kan buat Bella. Iya. Gitu loh maksud gue, Cak. Masalah sih, tapi kan kebanyakan cewek kayak dikiu-kiuin kayak cuma diem aja, yang mana cowoknya tuh makin merasa, oh makin bisa ini bang. Makanya gue kadang suka kayak, Maksudnya cowoknya merasa makin bisa gitu. karena cewek diem doang. Banyak cowok yang kayak gitu, kayak misal lagi jalan dikiu-kiuin, makin di cewek nengok dong, digituin loh bang. Tapi temen gue cowok ada yang digituin loh. Emang itu kayak nggak mandang gender Iya. deh. Iya, kalau itu sih nggak mandang gender menurut Nah, gue. itu juga pertanyaan gue. Terus kalau cewek badannya bagus banget sih ke cowok, itu harassment nggak masuknya? Iya, Masuknya harassment nggak sih? Kalau gue mikir pujian. Ya tapi kalau itu diperlakukan ke cewek harassment loh. agak aneh konsepnya ya. Iya maksud gue, makanya Hancur tadi ya? gue nggak mau nyalahin juga. Mhm. Cuman gue meminta kejelasan aja sebetulnya. Pada dasar itu aja. Menurut gue ada ketidakadilan yang udah tertanam sejak dalam pikiran. Dalam konteks hubungan cewek sama cowok. Khususnya di Indonesia. Contohnya yang tadi Dari itu semua itu semua. itu udah. Tapi itu nggak di Indonesia doang, Cin. Maksud gue di luar juga kayak Enggak kan gitu. terkhusus Ah. di Indonesia. Hmm. Di luar kan gue nggak hidup di luar, Cak. Gue pernah lihat tadi di YouTube orang bikin video pakai GoPro, ada cewek jalan diikutin dari belakang. Berapa banyak orang yang gangguin di jalanan New York tuh ada. Cewek baju hitam nggak? Iya, Ya. kalau nggak salah. Iya. Ya di QQ-in di jalan, Ya, di catcalling ya. di catcalling. Tapi catcalling Catcalling juga gue konsepnya juga gue masih belum paham kayak cewek merah yang baju merah jangan sampai lepas. iya. Gitu gak sih? tapi emang Catcalling tapi tuh- ada satu hal, Cin, yang gue sadar. Cewek emang selalu jadi bahan marketing, segala eksploitasi cewek tuh sebenarnya ada. Harusnya itulah yang digugat kalau menurut gue. Iya, dibanding yang digugat permasalahan ini itu Masalah eksploitasi. individu-individu. Iya. Sementara eksploitasi terhadap tubuh perempuan udah ada dalam sistem industri kan. Industri. Kapital kan. Kapitalis. Ini gimana tuh coba? Itu lebih bahaya menurut gua. Artinya berpihak kepada kapitalisme global dengan dasar liberalisme, Iya. yang dimana di situ adalah sarang eksploitasi terhadap perempuan. Tapi di luar, lu teriak-teriak tentang equality, teriak-teriak tentang tubuh gue, otoritas gue. Iya. Gue nggak menyalahkan itu, cuman coba deh dipikir ulang, gitu loh. Gue juga nggak bilang itu pasti salah, siapa tahu keliru. Gue hati-hati banget lah kalau ngomong. Tapi sebenarnya narasi itu diangkat dari balik lagi, Cin, tentang ya liberalisme itu. Yang freedom of speech kan sebenarnya Iya. awalnya kan dari cerita freedom of speech nih. Jadi banyak keluar lah obrolan-obrolan kayak tubuh gua terserah gua. Jadi maksud gua gini, kalau dunia ini semuanya terserah jadinya gimana ya, Cin ya? Itu loh yang gue pikir. Iya udah nggak. Gue juga kan itu cara sebetulnya yang kekhawatiran gue tuh itu sebetulnya tentang kebebasan yang absurd ya. Absurd nggak? Menurut lo absurd nggak? Absurd. Gue siap kok gue dikata-katain sama geng-geng perding. Siap gue diajarin juga gue Kayak belajar. episode 2 nggak ada ya. Apa tuh? Episode 2 yang harga diri, Kenapa? Pride nggak ada ya. Apa tuh? Yang oleh Iya kenapa? yang oleh masukin ke DM dia, yang dukung oleh. Ah,
yang masalah harga diri. Iya. Ya maksud gue ya bebas mau berkomentar. Bebas banget. Gue siap dikatain kalau ada orang yang ibaratnya gini. Enggak sih Cin, jangan katain. Maksud gue Enggak gini. gue lebih pengen bukan katain di sini dikritik. Gagasan gue dikritik, ya. Nggak apa-apa. Maksudnya gini, mengkritik gue dengan kata kasar pun nggak apa-apa, tapi ada poinnya. Kalau bisa, ada poinnya. Kan orang juga nggak bisa, Cak. Kalau emang keterbatasan bahasa, pilihan kata yang dia punya di otak cuman kata-kata kotor, masa gue minta dia ngomongin intelektual? Kan nggak mungkin. Jadi nggak apa-apa juga gitu. Atau misalkan, lu di mana sih Cin? Lu goblok banget sih, gue ajarin. Males duluan gak sih bang? Gue males Males sih kalau Enggak, misalkan gini, Bel. Orang yang nggak punya pilihan kata banyak di otak. Iya. Akrabnya kan sama kata-kata kasar kan? Karena kan paling gampang diakses ya. Iya. Masa lu mau nuntut kata-kata baik dari orang kayak begitu? Iya. Kan nggak mungkin. Orang akan mengeluarkan isi kepalanya, Cak. Di isi kepala dia kotor, ya keluarnya kotor lah. Iya. Nah, gue menerima segala bentuk kritik, gitu maksud gue. Teman-teman gue banyak feminis, jagoan-jagoan feminis malah teman-teman gue. Jadi gue nggak mungkin lah ngebenci feminisme. Tapi awal gue nge-tweet itu sebenarnya pemikiran gue cuman kayak ke segimana cewek pakai baju terbuka atau dia nggak pakai baju sekalipun, itu tuh laki-laki nggak punya hak sama sekali buat nyentuh dia tanpa ada konsen iya dari si perempuan gitu loh bang. Ya kalau konsep Ya, itu sih, ideal kalau ya. bicara konsep itu bukan perempuan doang. Laki-laki pun Di iya. cowok batasan manusia kan sebenarnya kalau di konsep negara ya Cin ya, ibaratnya yang ditangkap tuh yang mukul duluan ibaratnya. Kita berdebat selama gua nggak dorong lo atau selama gua nggak nyentuh lo, Gak ada hukum di situ. nggak ada hukum di situ. Iya. Lebih ke kalau itu gue setuju, emang benar kalau itu. Cuma ya itu tadi yang emang miskonsep ini di sini, si cewek minta batasan, cowok si cowok dikasih batasan, cewek nggak punya batasan gitu seakan-akan gitu. Itu aja sebenarnya. Oke, Cak, balik ke tadi deh, Bel. Menurut Bella, setuju nggak ketika gue bilang bahwa kata seksi itu potentially kepada sexual harassment? Gue nggak setuju sih. Sebenarnya seksi itu artiannya banyak ya bang, universal gitu. Dalam pemikiran juga pemikiran bisa dibilang seksi bang. Nggak cuma soal badan doang. Tapi ketika bahasanya Bella, gue berpakaian seksi supaya gue kelihatan seksi. Seksi di situ kan udah terakuisisi tuh sama makna sebelumnya kan, badan, penampilan. Berarti kan seksi yang dimaksud adalah seksi yang itu, gitu loh. Lo setuju nggak Cak bahwa kata seksi dalam kalimat itu potentially, ini secara semantik ya maksud gue, secara makna kata kan bisa naik bisa turun. Mungkin nggak menurut lo? Kalau gue, iya mungkin sih. Maksud gue kayak, kalau gue lebih kayak setiap kata apapun itu pasti ada feedback. Jadi kalau lo udah, gue lebih kayak lo mengeluarkan apapun itu ke muka bumi ini dari mulut ataupun dari pikiran gitu, pasti ada feedback kayak gitu. Ya kalau lo liberal, lo percaya sama lo tertarik sama konsep-konsep liberal, harusnya ketika lo dapat output yang menurut lo buruk ya berarti sebuah kata itu punya makna yang tadi Acin bilang ke arah situ berarti. Iya. Nggak, maksud gini, framingnya pun begitu kan? Iya, framingnya begitu. Iya. Maksud gue itu. Framingnya kan begitu. Kalau misalkan gue nulis, misalkan gini, seksi nih anjing misalkan. Ya orang mungkin bisa punya pandangan bahwa kulitnya bagus, bulunya bagus. Secara semantik berhenti. Oh, seksinya bukan tentang seksi yang jorok-jorok nih. Bukan seksi tentang lekuk tubuh, kayak gitu kan. Cuman kalau misalkan gue bilang, gila si Pevita misalkan, Pevita seksi banget, Cak. Seksi dalam kalimat itu kan beda, Cak. Bukan beda, belum detil. Iya. Belum detil. Ngerti nggak maksud gue? Belum ya seksi sama yang tadi kan langsung berpakaian. Artinya Kan? secara pemaknaan, Pemaknanya, konsepsinya kita memaknai kata seksi di sini sama memaknai kata seksi di sana kan beda. Beda, iya. Nah, lu setuju nggak bahwa seksi dalam kalimat-kalimat yang bukan cuma Bella kan yang kayak gitu? Kan banyak orang yang kayak gitu. Itu seksinya sendiri mengandung unsur sexual harassment. Cuman beda subjek, beda objek, bukan mengharasmen orang lain. Iya. Ke dirinya sendiri. Gitu loh. Menurut lo gimana, Cak? Setuju lo ya? Setuju gue. Ya soalnya kan
tadi kan ada banyak cewek juga yang masalah seksi itu dianggap sexual harassment kan. Iya. Terus lu ngeluarin kata seksi ditaruh di situ, yang otomatis sebenarnya lu sexual harassment diri lu. Padahal lu punya standar seksi itu bukanlah sexual harassment kan. Tapi bagi sebagian orang, kalau misalnya lu nggak setuju sama Acin, tapi bagi sebagian orang, seksi itu bermakna sexual harassment. Berarti balik lagi ke pribadi masing-masing gitu. Pribadi masing-masing. Gimana cara Pribadi mereka masing-masing, berpikir Iya. kan? Heeh. Cuman kalau tadi lo setuju nggak? Bella setuju nggak misalkan gue bilang gini, laki-laki tuh pikirannya tuh nggak akan bisa dirubah Ya gue setuju. tentang kenikmatan dua benda itu. Nggak cuma laki-laki, perempuan pun Perempuan gitu, juga. Bang. Makanya Iya. gimana cara yang ngerubah pikiran laki-laki? Gue juga bingung tuh, Cak. Lu bukan, soalnya lu gini, jangan ngurusin cewek. yang dirubah tuh ubah pikiran lu. bukan lagi, kalau budaya bisa dirubah, fitrah nggak bisa dirubah, Jin. Iya, nggak bisa. Nggak bisa dirubah itu. Budaya masih bisa kita rubah gitu. Kita mau ngerubah budaya, mau Maksud ngerubah gua- kultur. Maksud gue serem juga anjing. Tapi kalau- gue disuruh, iya kan, misalkan rubah pikiran gue ya kan, Iya. tentang kenikmatan dua barang itu. Bahaya. Ngeri juga. Bahaya. Bahaya cuy. Bahaya. Bahaya cuy. Iya. Gila, bisa gue ke setara nyari kipe gue. Iya. Jangan Ya di belakang ada Kipe, cowoknya Bella. Jadi gimana, Be? Lo ada masukan lo, Be? Apa mau lo ungkapin sesuatu nggak? Oh iya, nggak ada. Cowoknya bukan merah langsung. Ya gitulah sebenarnya, ya kita sebenarnya cuma mau diskusi aja ya Kita mau sama diskusi Bella. aja. Tapi gimana, Bella, lo dapat 73.000 apa 73 sih? 75.000. 75.000 likes. Apa maksud gue? Lo udah sering dapat kayak begitu atau emang baru sekali? nggak nyampe sebaik itu sih, Bang. Hah? Itu yang paling banyak kayaknya. Terus lo dapat komen berapa tuh? Komen 2.000. Dan isinya tuh saling ribut-ribut gitu loh antara cewek dan cowok. Cewek belain cewek, cowok belain cowok. Lu gimana nanggepin itu? Kena agak-agak aduh, gila, gue dijudge atau apa gitu, masuk nanggepin Bukan sih, sosial komen lah ibaratnya ya. Ya biasa aja sih, maksudnya kan tiap pikiran orang kan beda-beda. Cuman mungkin gue agak tersinggung kalau misal dia pakai omongan kasar ke gue apa gimana gitu, Bang. Maksudnya kan gue ngasih teks juga baik-baik gitu, Bang. Kenapa nggak direspon baik? Mungkin karena itu Ya, doang kali. gua tadi sempat lihat kok apa ya gitulah kalimat kasar, terus gua walaupun gua kayak gini juga gua masih bisa berargumen dengan baik gitu. Bella bagus kok tanggapannya, ngebalas itu bagus. Edukasi lah dia. Iya. Cocok lah jadi guru bangsa, cocok. Guru bangsa. Pemersatu bangsa tuh sexual harassment gak sih? Sekarang kan ada. Anjay. Enggak, itu baru sexual harassment loh menurut Iya, gue loh. menurut gue potentially. Potentially loh. Iya. Pemersatu bangsa Asik ya, dari arti asik kata ya. apa? Cocok gitu. lo ya berarti ya. Iya. Nyampe lo. Nyampe. Jadi gimana? Coba gini deh. gua Tapi minta- iya, itu gak pernah dipermasalahkan loh. Nah, Cin. ntar lo makanya nanti. Iya. Gini. Bel, Ya, Bella merasa bersalah nggak nge-tweet itu? enggak sih. Nggak, oke. Karena emang awalnya kan itu unek-unek gue juga, Bang. Oke, iya. Gue juga nggak bilang itu salah kok. Hmm. Gue juga nggak bilang itu salah. Enggak, dia dasarnya cuma pengen sebenarnya gini. Kritik lah itu sebetulnya. Kritik Itu bahwa kritik aja. lo jangan dong. Lo jangan gitu. salah paham lah. Jangan salah paham lah, Iya, lebih ke cowok-cowok jangan salah paham. Iya, kayak betul, begitu. Ya cuma Betul, maknanya luas. Maknanya luas, Maknanya luas luas. banget, luas banget. Tapi banyak banget, Bang, yang komen kayak kalau lo diperkosa kenapa nggak lo ngelawan sih? kalau Seenggaknya lo itu- bikin perlawanan gitu. Kalau itu udah itu kita nggak usah Enggak, bahas. enggak, Gitu. pemerkosaan itu kan kejahatan, Bel. Iya udah Iya. kejahatan. Kejahatan kan ada level-levelnya. Ada kejahatan tolol, Iya. yang nggak pakai persiapan. Iya. Ada kejahatan yang pakai persiapan. Artinya nggak ada orang yang mempersiapkan diri secara khusus. Gua bakal diperkosa hari ini, gua akan minta tolong sama Kipe, harus ada di samping gua, kan nggak begitu Ya orangnya. itu komen yang kurang. sih. Accident. Iya kalau komen itu ya Accident. komen kurang. Kalau suruh ngelawan Komen orang kurs. Makanya. Kurs lah. orang yang membuat kejahatan biasanya dia mempersiapkan, Cin, lebih oke daripada orang yang Ya, ada level-levelnya. bertahan. Iya. Kejahatan ada level-levelnya. Ada yang paling tolol, yang asal-asalan tuh lo. Ujung-ujungnya dia nggak dapet ceweknya, dia digebukin orang. tuh. Iya. Ada yang kayak gitu. Ada. Ada yang tersistem. Tersistem. Nah, Tapi rata-rata tersistem lah namanya orang buat jahat, Cin. mungkin. Oke, Bel, menurut Bella pembahasan kita kali ini bagus atau enggak? Bagus sih. Kenapa bagusnya? Karena Nah, kayak kencang dong suaranya. iya, karena gue ngelihat dari perspektif lo berdua juga kan, Bang. Maksudnya kan di sini gue nggak membedakan gender, tapi kan pasti ada perbedaan pemikiran kan. Iya, Jadi gue betul. dengar dari lo berdua, dari pihak pria mungkin maunya apa, wanita juga maunya apa. Jadi ya udah, ya bagus aja.
Jadi sebenarnya iya sih, konsep pemikiran cowok sama cewek kok kadang-kadang kayak Selek ya. nggak, bukan selek, Cin. Maksud gue kayak terkadang kita nggak bisa memahamin cewek, kita juga kadang-kadang cewek juga nggak bisa tahu apa yang kayak contoh gue sama bini gue karena gue nggak tahu nih, gue kayak udahlah nggak usah make up misalnya gitu. Kita kan, lo jujur lo lihat cewek sedangkan make up apa nggak, Cin? Iya. Penting nggak sih? Maksudnya bukan, emang mungkin apa? Nggak terlalu penting lah. Iya, emang lebih cantik Lebih abis make up, cantik. tapi nggak make up pun kita suka. Tapi cewek punya pemikiran yang beda, Cin, ternyata. Beda. Nah itu tuh sebenarnya Emang kalau menurut nggak ngeling gua, pemikiran. emang kalau menurut gue cewek itu diperhatiin, bukan di ngertiin. Diperhatiin, Cowok jangan diperhatiin. Capek lo perhatian sama cowok. di ngertiin. Iya. Menurut gua. Gokil kata-kata lo emang, Cin. Keseimbangan adanya di situ. Iya, Jangan keseimbangan. pernah perhatian sama cowok. Cowok itu di ngertiin, jangan diperhatian. Jangan dikasih perhatian. Cewek jangan dikasih pengertian, dikasih perhatian. Cukup. Udah ada porsi-porsinya, Cak. Masa mau dipaksa? Gitu. Bener juga sih. Boleh juga. Kali ini gue tepuk tangan, Cin. Kali ini konsep ini gue tepuk tangan, Cin. Emang, Cin. Cin. Jadi sebelum menikah pacar lo berapa, Cin? Pakai cara-cara konsep-konsep ini, Cin? Gue ini mantan calon playboy, Cak. Jadi nggak sempet jadi playboy. Pengennya playboy. Teorinya udah lengkap. Oh gitu. Iya. Teori. Keburu ketemu bini gua, bubar ilmu gua, kawin. Kawin. Udah nggak jadi playboy. Emang nggak bisa diterapkan Cuman di kalau yang pernikahan, mau, Cin? cuman kalau yang mau jadi playboy, mau belajar sama gua, Bisa. Nggak, tapi ilmu playboy lo nggak bisa ada yang berguna nggak di pernikahan? Nggak ada. Nggak ada. Karena gua dalam Kan playboy treat woman gitu-gitu kan? Iya, berguna lah. Berguna, Ada sebagian yang berguna. Cuman pada poin pentingnya permasalahan laki bini itu terjadi suami istri pacaran, pokoknya cewek cowok lah. Itu terjadi karena si cowok berusaha ingin mengerti si perempuan dan si perempuan berusaha untuk perhatian sama si cowok. Itu masalahnya. Iya, karena bener. Iya. Cowok tuh nggak butuh diperhatiin. Nggak butuh diperhatiin. Cowok. Bener. Siapa Bener, cowok butuh anjir. diperhatiin? Pusing. Nggak ada letaknya kebahagiaan dari perhatian cewek itu, nggak ada letaknya. Yang penting ngertiin. Diingetin. Iya. Dia ngertiin. anjir. Cowok nggak perlu pengertian sama cewek karena nggak mungkin, nggak bisa lo ngertiin cewek. Iya, benar. Cewek di universe-nya beda, bro. Alam semua itu Iya. ciptaannya. Gue kadang nanya, nih jangan-jangan Tuhannya lain ya. Lain, iya. Sempet dulu berpikir Benar, gitu. benar. Tolong jangan disalah pahami ya. Iya. Kayak Tuhannya beda nih, yang nyiptain siapa sih nih? Gue kadang-kadang bidan nih siapa sih nih cewek? Bingung gue otaknya apa gitu kan, orang bisa mikir gitu kan. Jadi emang bukan Karena kita nyoba buat ngertiin, padahal nggak penting, udah yang penting perhatiin salah aja. dong. Perhatiin aja. Perhatiin. Iya, benar. Nah, lo kalau mau dapet cewek banyak, berarti intinya kata Acin mau jadi playboy, perhatiin cewek aja. Iya. Tapi emang iya sih. Jangan ceweknya. coba mengerti perempuan. Nggak usah diperhatiin aja. Asik nih gue demen penutupannya kita ngebahas yang Iya. relax kayak gini ya. Bella setuju nggak tapi? Ya gue setuju. Pantes, sih, cewek senang ditanya makan ya. Lu senang tanya makan, Bel? Senang. Udah makan atau belum? Lagi Nggak, ngapain? jujur, jangan lo ituin dulu, jujur tanya jawab dia. Jangan. Oh, Seneng nggak? Iya, Bang. Gua. Ditanya apa yang paling seneng? Gua pernah nanya lagi. Hah? Iya. nanya bang. Tipis aja. Apa perhatian apa yang paling disukain cewek gitu? Biar bahasan kita terlalu Cewek. ini yang Cewek relax, itu- yang relax. Nih gua kasih tau beberapa trik. Cewek itu senang sama dua pembahasan. Apa? Sesuatu yang dia suka dan sesuatu yang dia nggak suka. Dua-duanya dia nafsu ngebahas itu. Karena ketika dia ngebahas sesuatu yang dia suka, dia berpikir si cowok akan kasih itu. Padahal nggak perlu lokasi pun itu cewek udah seneng banget. Nggak perlu kasih apa, Cin? Misalkan si cewek sukanya Blackpink. Oh iya, benar. Bulan depan tuh Blackpink bakal Bener. manggung loh, bakal begini loh, rame Iya. banget ininya. Kalau gua riset aja tentang Blackpink. Gampang Siapa banget, nama-namanya, iya. maknanya siapa. Strategi zaman dulu itu, Album Cin. pertamanya apa? Strategi zaman dulu itu, anjir. Pindahin ke note, sudah ngobrol terus deng soal Blackpink nih cewek kan hayal. Oh, gua bakal diajak nih nonton Blackpink. Padahal nggak lo ajak pun dia udah girang. Terus ngomongin temennya yang nggak suka. Atau ngomongin hal-hal yang Dia dia nggak nggak suka. suka. Karena si cewek langsung secara kesadaran akan berpikir bahwa si cowok akan menjauhkan gue dari hal-hal yang Ini lu baca buku apa sih, Cin? gak baca buku, Ada buku buku. baca gua, Ca. Kalau orang nanya, Acin nih baca buku apa? Gua gak pernah baca buku. Buku nih nanya gue. Buku nanya sama buku. Bercanda.
Coba lo kata-kata. Jadi kalau ini sini orang-orang berdi ngomong kan tadi kita ngomongin tanggal cewek, sekarang aja kita kulik cewek aja lah ya. Nah, Yang relax lagi ya. Iya, Apa perhatian apa yang paling lo suka, bener nggak yang Acin bilang? Bener sih, gue Apa si suka. Acin bullshit doang nih? Enggak, tapi ada yang benernya. Gue Enggak, suka yang pas benernya apa ya? ditanya how was your day. Itu bentuk perhatian kan? ya itu bentuk perhatian Lo dulu. tau nggak di cincinnya Rinka isinya apa ya? How was your day? Iya. Oh, maaf. Gila lo. Gokil nggak? How are you? Iya. Cincin bini gue ini. Iyalah, jangan pernah menceritakan sedikit pun tentang diri lu kepada cewek lu. Karena semakin tuh cewek nggak tahu tentang lu, dia semakin cinta sama lu. Ya berarti kalau Cewek itu mengagungkan ketidaktahuan. Ingat, beda sama cowok. Cowok semakin tahu semakin demen. berarti kita Cewek nggak? Cin, kita balik lagi ke bahasan awal nih. Berarti intinya kalau kita tanya batasan cewek apa nggak ada. Cewek nggak mau ada batasannya Tidak jadinya. akan mampu menjelaskan itu. Iya. Bukan nggak ada, mungkin ada, cuman nggak bisa dijelasin aja. Butuh bantuan kita kan. Butuh bantuan ujung-ujungnya. kita. Makanya ngobrol, jangan sombong. Kalau di catcalling jangan judes. Iya. Kita tuh mau ngobrol. Ngobrol. Stresnya gak sih gue kayak gitu? Barang kali jodoh. Iya, Iya kan barangkali kenapa? jodoh. Iya kan nyari. Tapi kan ada kata-kata lebih baik daripada cuman kiu-kiu gitu loh, Bang. Ya catcalling. Ya kan nggak kayak semua gitu. orang punya Diksi. ini diksi. punya pilihan kata yang baik. Tapi yang kata lo kalau nggak disentuh nggak apa-apa, Bel. Nggak cuma disentuh sih, kalau dalam perkataan menyinggung gue juga. Q? Gue sebenarnya nggak tahu Q itu artinya apa, Bang. Emang gak ada arti Q itu Nggak ada 9, arti. arti 9 kalau digaple. Q. Serius Q arti 9 kalau digaple. Iya. Nggak ada. Q 99. Padahal kan yang kurang ajar 69 bukan 99. Kenapa Iya. marah? Sexual harassment. Nah, kalau 69 seksual harassment. Iya. Jadi menurut Bella perlu nggak perempuan dalam tanda kutip yang memperjuangkan hak perempuan merancang sebuah bukan merancang deh menjelaskan batasannya. Kita juga perlu batasan dong. Masa jangan cowok mulu dong yang dibatasin. Menurut Bella itu perlu nggak? Kayaknya perlu sih biar kayak soal seksual harassment ini nggak mulu-mulu jadi pembahasan. Yang nggak jelas gitu. Iya. Yang jadi ribut kedua belah pihak gitu loh, Bang. Kayak dari dulu ini nggak ada kelar-kelarnya nggak sih? Iya, nggak ada Masalah seksual kelar-kelarnya. harassment, catcalling, Hmm. nggak ada kelar-kelarnya. Ya karena tadi dasarnya. Iya, iya. Dasar cowok sama cewek tadi, Cin. Iya, iya. Fitrahnya emang kayak begitu. Cowok nyari cewek, cewek nyari cowok. Hmm. Cowok caranya begitu, cewek caranya begini. Iya, iya. Kayak gitu. Gimana mau ngelawan itu coba? Nggak bisa. Nggak bisa. Pikiran cowok diubah juga nggak bisa. Pikiran cewek dirubah juga nggak bisa. Nggak bisa Nggak bakal juga. ketemu semuanya. Oke, kayaknya kayak gini aja perang dingin hari ini. Iya, kayak Bah. gini ya, udahlah. Jadi buat lo, semoga abis ini lo punya cewek deh. Tadi soalnya insight-nya buat lo punya cewek sebenarnya. Iya, betul. Iya. Gue bakal bantu kok. Yang kesulitan untuk misalkan mau ngedeketin cewek, ceweknya itu gimana? Nanti kirim aja profiling cewek lo ke gua, nanti gua kasih Tapi beberapa. yang lebih seru lagi tau nggak? Kagak anjir, gua Bukan. bohong. Gua Nggak, nggak mau bantuin lo dapetin Cin, cewek. Cin, tapi Gua nggak lo mau. lo kalau lagi nggak Cin, kan Gua yang kasih nonton trik-trik doang. yang Gua nonton kasih trik-trik yang doang. nonton kita kan cowok-cowok nih. Menurut gue, lo ngebahas ini sama cewek lo seru lo. Iya, betul. Iya. Lo mention perang dingin, mention cewek lo, barangkali Iya. kita repost, ntar barangkali lo jadi di mention. Iya, dibikin template dulu. Iya, story deh, story. Sebentar, ceweknya satu atau lebih nih? terserah dia tuh kalau ceweknya banyak. Kalau ceweknya cuma satu nggak pakai template. Kalau Iya. ceweknya banyak, di notes saya dulu bikin template terus kasih Iya, linknya di bawah. link di bawah. Kirim, kasih timecode-nya kalau malas mau nonton dari awal. Iya, karena ini bisa menjadi bahasan, abis itu bisa deket sama ceweknya bahasan kita hari ini loh. Iya, betul. Buat cowok-cowok, kalau buat cewek-cewek sih mungkin nggak bakal di-share sama cewek-cewek. Mungkin bete sama Acin cewek-cewek. Cewek-cewek Mungkin bete. mungkin. Iya, mungkin karena, bete. karena dibongkar kan. Karena dibongkar. Karena dibongkar. Dan satu lagi, cewek cantik jangan pernah dipuji cantik, tapi dipuji pintar. Iya, benar. Cewek pintar jangan pernah dipuji pintar, tapi dipuji cantik.